Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat datang di ibadah virtual GKI DKI Jakarta. Warta Jemaat hari ini Minggu 6 Desember 2020 akan kami bacakan sebagai berikut. Ibadah Minggu virtual GKI DKI Jakarta ditayangkan di channel YouTube GKI DKI Jakarta pada setiap hari Minggu dimulai pukul 9.30 WIB. Selain ibadah Minggu, GKI DKI Jakarta juga melakukan ibadah keluarga secara virtual yang dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 19 WIB atau pukul 7 malam. Selain itu, GKI DKI Jakarta juga melaksanakan katekisasi CD yang beranggotakan 17 orang peserta dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 19 WIB. Semua kegiatan yang kami sebutkan di atas dilakukan melalui aplikasi Zoom Meeting. Renungan dan doa malam akan dikirimkan berupa rekaman audio melalui WhatsApp grup atau personal chat pada setiap hari Selasa pukul 19 WIB. Berikutnya kami akan membacakan nama-nama petugas yang melayani pada ibadah minggu hari ini. Yang pertama, Pendeta Ina Sisani SSN sebagai pembawa firman Tuhan, diturgos oleh Pendeta Pastria Ekatara STH, pembaca Alkitab dan Warta Jemaat oleh saya sendiri, Deacon Leni Nyunting, pianis oleh saudari Alprinda Clara. Selanjutnya kami akan membacakan undangan untuk jemaat sekalian. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mengikuti ibadah keluarga secara virtual di tempat keluarga Bapak Nikodemus Lampe yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 pukul 19 WIB atau pukul 7 malam yang dilaksanakan melalui aplikasi Zoom Meeting. Link ibadah akan dibagikan sehari sebelum ibadah dilaksanakan melalui WA Group dan personal chat. Demikian Warta Jemaat Minggu hari ini. Mari dukung pelayanan GKI DKI Jakarta dengan memberikan like, komen, dan subscribe channel YouTube GKI DKI Jakarta. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita berhimpun untuk menyembah dan memuji Tuhan Allah kita. Bersyukur atas cinta kasih Tuhan yang sempurna, yang memelihara dan memampukan kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini hari lepas hari. Pada hari ini kita memasuki Minggu Advent yang kedua. Mari memujinya dengan sukacita dan menaikkan rangkaian pengharapan kepadanya. Kita juga diajak untuk memaknai kehidupan dengan merenungkan bagaimana menyatakan kasih yang berkorban. Marilah kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan Tuhan. Mari kita berdiri dan memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 120. Allah Bapa, kami puji Engkau. Kami puji Engkau, Allah Bapa, kami puji Engkau.
Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan nas pembimbing bagi kita. Terdapat dalam Mazmur 25, ayat 4 hingga ayat yang kelima, yang demikian bunyinya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Jemaat Tuhan, mari kita nyanyikan pujian dari nyanyian ungkup nomor 186, Tunggal Ikau Tuhan Yesus. Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah kita, serta mengaku segala kesalahan yang kita perbuat. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas pengorbanan Tuhan Yesus Kristus bagi kami. Pada saat ini Tuhan, kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami, baik itu yang sengaja maupun yang tidak sengaja kami lakukan. Biarlah Tuhan Engkau mengampuni kami, Engkau membersihkan kami dari segala dosa kami. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa memperbaharui kehidupan kami, sehingga hidup kami senantiasa baru di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan memberontak terhadap aku. Yeremia 33 ayat 8. Jemaat yang terkasih, sesuai dengan Almanak Nats GKE pembacaan Alkitab untuk kita hari ini terdapat dalam kitab Yesaya 40 ayat 1-11 dengan perikop berita kelepasan.
Hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Demikianlah firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi daratan. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apalagi Tuhan mengembuskan dengan nafasnya. Sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu dengan jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu, lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama dia dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Oh, datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh Tuhan Allah, datanglah, firman-Mu berkuasalah, seperti waktu Kau beri di atas puncak Sinai. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kita hari ini yaitu Markus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita bersama berdoa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena Engkau sudah membimbing kami, sehingga hari ini kembali kami boleh bersama-sama mendengar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu berdiam dalam kami, sehingga batin kami tenang, dan kami dapat memfokuskan hati dan pikiran kami hanya kepada firman-Mu.
hidup kami diperbaharui dan kabar sukacitamu dapat nyata melewati kata dan perbuatan kami sehari-hari. Engkau sendiri yang berfirman bagi kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Markus pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-8 dengan judul Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, umat Kristiani sudah memasuki minggu-minggu Advent. Advent berasal dari istilah Latin adventus yang berarti kedatangan. Istilah kedatangan pada kata Advent tidak hanya berarti kedatangan Yesus pada hari Natal, tetapi sekalipun juga menunjuk pada kedatangan Yesus yang kedua kali atau parousia, yang diyakini umat Kristen sebagai akhir dari sejarah. Bapak Ibu Saudara, Yohanes Pembaptis adalah keturunan keluarga imam yang sangat terkenal. Jadi, reputasinya mungkin telah mendahului khotbahnya yang menyerukan Injil pertobatan. Keluarganya, peristiwa ajaib menyertai kelahirannya dan gaya hidupnya yang mirip pertapa, di mana ia memakan belalang dan madu hutan, pakaiannya hanya jubah bulu unta dan ikat pinggangnya hanya kulit, dan ini menjadikan sosoknya mudah dikenali. Juga dari segi prestasi, Yohanes Pembaptis mampu mempengaruhi penduduk Yerusalem mulai dari Yudea hingga seluruh daerah di sekitar Sungai Yordan untuk mengakui dosanya lalu dibaptis oleh Yohanes. Bisa kita baca kembali ayat yang kelima. Bapak Ibu Saudara, di lembah Yordan memudahkan orang-orang yang akan dibaptiskan. Ia tidak membatasi khotbahnya di satu wilayah saja. Pengharapan akan kedatangan Mesias sudah berabad-abad mengakar dalam kehidupan umat Israel. Karena ada banyak pendapat yang salah tentang Mesias, maka Allah perlu membangkitkan seseorang seperti Yohanes yang akan mengemban tugas untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan. Yohanes Pembaptis sangat mungkin mengatakan kepada penduduk itu bahwa dialah Mesias yang mereka nantikan. Namun itu tidak dilakukannya. Ia malah mengakui yang akan datang kemudian. Kita bisa mendengar ia berbicara, "Aku membaptiskan kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan api." Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yohanes Pembaptis mengetahui dan menyadari bahwa dia hanyalah alat di tangan Tuhan.
Karena itu ia tidak mencari popularitas, walaupun sebenarnya peluang itu ada bagi dirinya. Ia menyadari ia berada di jalan yang telah dirancang Allah, yakni mempersiapkan jalan bagi Mesias. Dia melakukan tugas panggilannya dengan penuh sukacita dan penuh pengabdian sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara, dia tidak menonjolkan diri karena dia sadar dia adalah alat dalam rancangan Allah. Yohanes sadar bahwa dia adalah manusia yang mempersiapkan jalan bagi tokoh yang akan datang. Tokoh yang lebih berkuasa dari dirinya. Paulus berkhotbah secara terang-terangan. Orang banyak datang untuk mendengarnya, berasal dari golongan Farisi. Bangga sebagai keturunan Abraham, mereka berpikir itu sudah cukup untuk diterima oleh Allah. Padahal hati mereka jahat. Fokus mereka hanya untuk diri mereka sendiri dan melakukan hal-hal yang tidak bersahabat. Sebagai utusan Allah yang setia, Yohanes menyampaikan jati diri mereka yang sebenarnya ketika ia mengatakan dalam Lukas pasal 3 ayat 7, "Engkau adalah keturunan ular beludak." Karena itu, ia memperingatkan mereka untuk bertobat. Jika kita benar-benar menyesali dosa-dosa kita, Allah akan melakukan transformasi atau perubahan dalam tingkah laku kita. Oleh sebab itu, reformasi sangat dibutuhkan. Allah menunjuk dan menugaskan orang pilihannya. Dan pertobatan menjadi satu-satu sarana supaya kesehatan rohani dapat dipulihkan. Melalui khotbah, Yohanes harus disiapkan untuk menerima keselamatan dari Allah dalam sosok Mesias. Yohanes seperti seorang pelopor bertugas menyiapkan jalan yang mulus bagi sang Raja Damai. Yohanes mengatakan bahwa reformasi dibutuhkan supaya mereka memiliki kehidupan yang lebih baik. Dan reformasi harus dimulai di dalam hati seseorang melalui anugerah Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertobatan diartikan berpihak kepada Allah dan melawan diri sendiri. Inilah semangat yang dibawa oleh reformasi Yohanes. Kita harus mengalami reformasi di dalam hati melalui anugerah Allah supaya reformasi dunia dapat terjadi. Karena untuk mengubah dunia mudah, tetapi yang paling sulit adalah mengubah diri kita sendiri. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, setiap kita akan mempertanggungjawabkan diri kita di hadapan Allah. Apakah kita hidup di tengah kesenangan yang cemar? Apakah kita terbenam dalam keduniawian? Apakah kita tinggal dalam dosa? Kita diajak berhenti sejenak untuk melihat ke diri kita masing-masing. Untuk melihat posisi kita di mana. Jika kita berada di tempat yang salah, kita perlu mengetahuinya. Di mana tempat kita berdiri di hadapan Allah. Karena dengan mengacuhkan keadaan akan berakibat fatal dan akan menuju kehancuran. Karena tidak ada satupun di kolong langit ini yang tersembunyi di hadapannya. Para pelopor masih diperlukan pada zaman sekarang untuk memperkenalkan rancangan keselamatan yang kekal dari Allah. Bertekad untuk menjadi saksi bagi Tuhan adalah sebuah keputusan yang paling bermakna yang dapat diambil oleh seseorang atau seorang percaya. Kesaksian kita dalam bentuk kata-kata maupun perbuatan dapat membawa orang lain untuk mengenal pengharapan yang kekal selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tema kita dalam Minggu Advent yang kedua ini adalah kasih yang berkorban. Kasih yang digagas oleh Yohanes Pembaptis adalah tipe kasih
yang menempatkan seseorang lebih berharga dari dirinya. Kasih yang tidak memanfaatkan kesempatan untuk kepuasan diri sendiri. Kasih yang sejati tidak akan mencuri kemuliaan yang dicintainya. Yohanes Pembaptis menempatkan dirinya lebih rendah dari seorang hamba yang terendah sekalipun di hadapan Kristus. Pernyataan Yohanes Pembaptis ini menjadi suatu peringatan dan teguran keras bagi orang percaya. Terlebih-lebih kita yang sudah melayani pekerjaan Tuhan. Sesungguhnya tak ada yang patut dibanggakan dari diri kita ini selain Kristus. Jika saat ini kita dipercaya untuk melayani Tuhan, itu bukan karena kemampuan kita, tetapi semua karena anugerah-Nya. Kita semua ditantang untuk mempunyai kerendahan hati seperti yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis. Orang yang rendah hati adalah orang yang tidak menganggap diri paling hebat, paling pintar, paling kaya, dan sebagainya. Betapa banyak pelayan Tuhan atau hamba Tuhan yang membusukkan dada karena merasa diri lebih rohani, lebih hebat, penuh talenta, karunia, makin dikenal, dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Akhirnya, diri sendirilah yang dikedepankan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita melakukan tugas panggilannya dengan penuh sukacita dan penuh pengabdian sesuai dengan rencana Allah. Kita tidak menonjolkan diri, namun kita memiliki kesadaran bahwa kita adalah alat dalam rencana Allah. Juga sadar seperti Yohanes bahwa kita adalah manusia yang mempersiapkan jalan bagi tokoh yang akan datang. Tokoh yang lebih berkuasa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah bersama-sama mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami pada hari ini untuk rendah hati, melakukan tugas panggilan dengan penuh sukacita dan penuh pengabdian sesuai dengan rencana-Mu. Tuntun dan tolong kami untuk mampu melakukan semua itu dalam keberadaan kami sebagai alat di tangan-Mu yang hidup. Hari ini kami telah memasuki masa Advent yang kedua. Kami berdoa untuk keluarga jemaat-Mu GKE DKI Jakarta bersama jemaat-jemaat lain dimanapun mereka berada. Kiranya roh hikmat dan akal budi menuntun kami sehingga kami dapat berakar dan bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu. Berkatilah pemerintah kami dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi persoalan bangsa, bahkan upaya yang dilakukan bangsa-bangsa di dunia, khususnya dalam mengatasi COVID-19. Berkatilah dan pulihkanlah bangsa kami dari virus atau COVID-19 ini ya Tuhan. Kami tahu bahwa kami harus menghadapi dan melewati semuanya ini. Namun kami menyadari kami tidak sendiri, karena Tuhan terus ada di tengah kami. Jauhkanlah ketakutan dan kekhawatiran dari hati kami. Jauhkanlah ya Tuhan bangsa kami dari pertikaian, permusuhan, tetapi biarlah damai-Mu boleh ada dan dirasakan oleh setiap kami. Pemimpin kami biarlah Engkau berkati, agar mereka boleh memimpin dengan takut akan Engkau. Berkatilah usaha dan pekerjaan yang ditekuni oleh warga jemaat-Mu. Mereka yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, TNI, Polri, dan swasta lainnya. Biarlah semua itu ditekuni dengan baik dan dengan takut akan Tuhan. Jemaat-Mu yang mengabdikan diri dan dipercayakan sebagai pejabat negara dalam tingkatnya masing-masing. Anggota DPR RI, anggota DPD RI, kejaksaan, kehakiman, pengadilan, dan lainnya. Kami serahkan mereka semua dalam tugas mereka. Biarlah dengan hikmat Tuhan, mereka boleh melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik dan juga dengan takut akan Engkau.
juga kepada mereka yang sedang mencari pekerjaan. Berkatilah usaha mereka. Tolonglah ya Tuhan agar apa yang mereka cita-citakan dapat terwujud. Dampak COVID ini juga membuat banyak orang kehilangan pekerjaan mereka. Sertailah mereka Tuhan, agar tidak berputus asa, tetapi tetap berpengharapan kepadamu. Kami menyerahkan para pendeta, penetua dan diakon, penginjil, pikaris, guru agama, guru sekolah minggu, tim multimedia, tim produksi, dan tim musik. Berkatilah usaha pekabaran Injil yang dilakukan. Curahkanlah hikmat daripadamu. Rendah hati dan tetap mempertahankan kelakuan yang bersih, sehingga dapat menjadi teladan dari kata dan perbuatan. Melayani dengan penuh sukacita dan pengabdian sesuai dengan rencanamu ya Tuhan. Dan biarlah kami senantiasa boleh menjadi alat di tangan-Mu. Kami menyerahkan kaum muda untuk mereka boleh bertumbuh dalam pengajaran yang benar akan Dikau. Masa depan mereka kami pertaruhkan dalam tangan kasih-Mu. Biarlah cita-cita dan harapan mereka di dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak yang sedang bertumbuh bersama orang tua. Kiranya mereka boleh mendapatkan pengajaran dan kasih sayang yang cukup, baik dari orang tua maupun orang-orang yang ada di sekitar mereka, atau orang-orang dewasa yang ada bersama-sama dengan mereka. Kami memohon mujizat-Mu kepada mereka yang sakit, baik di rumah sakit atau di rumah masing-masing. Kami mengimani hanya Engkau-lah yang mampu mengangkat setiap penyakit mereka. Kami memohon pertolongan Tuhan, menopang dan memberi kesembuhan bagi mereka. Karena kami percaya tidak ada kuasa yang lebih besar dari kuasa-Mu. Kuatkanlah iman mereka, dan mereka tetap dalam pengharapan kepadamu. Jemaat-Mu yang sudah sepuh, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Mereka tetap bersemangat, bahagia bersama anak cucu, dalam memasuki usia indah, iman mereka semakin teguh dan berakar di dalam Engkau. Dan iman serta kesaksian hidup mereka menjadi teladan bagi kami dan generasi-generasi muda-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami serahkan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang selalu menuntun dan menolong kami, dan yang tetap setia mengajarkan kami untuk tekun berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Jemaat dapat memberikan persembahannya secara mandiri ke majelis jemaat masing-masing. Dan bagi jemaat yang mempunyai kerinduan ingin mendukung pelayanan jemaat GKI DKI Jakarta, dapat mentransfer ke nomor rekening jemaat GKI DKI Jakarta. Dengarkanlah akan pengantar tentang persembahan. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, sumber segala berkat, kami mengucap syukur buat berkat Tuhan di dalam kehidupan kami, baik itu napas kehidupan, kesehatan dan kekuatan, kasih sayang dari sanak saudara dan teman. Begitu juga berkat-berkat Tuhan yang lainnya, baik itu di dalam pekerjaan, usaha kami. Biarlah ya Tuhan, segala sesuatu yang telah Tuhan berkati di dalam kehidupan kami mengucap syukur pada saat ini dengan memberikan persembahan syukur kami. Biarlah Tuhan memberkatinya menjadi persembahan syukur yang harum bagi Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami serahkan hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, yang kami berikan dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sementara jemaat mempersembahkan persembahan syukurnya, mari kita menyanyi Waretakam Basyukur. Waretakam basyukur, hangwang pamelum yena nadap Tuhan. Daya saratan na ami, Raja kisahante saban andra. Hangwang hanang rauh tatap kaitung Tuhan. Saratangyan renge inun na bahumi. Ekat mapidudusan ni takam taong manyara welum yena. Daya lalang salamat naan hang wangarani hangwang hanang rauh tatap kaitung Tuhan. Saratangyan renge inun na bahum ni takam yena isa kaharapen nada Tuhan sapenu ahilelu. Saratang basyukur hang pamelum yena daya berkat nitu ubangat hangte. Ekat mapidudusan ni takam taong manyara welum yena. Daya lalang salamat naan hang wangarani hangwang hanang
sebagai nyanyian pengutusan bagi kita, mari kita nyanyikanlah Kidung Baru 73, Kasih Tuhanku Lembut. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku bertelut, dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia, bagi pupus nyatalah kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Wahai insan datanglah, mari sambut kasih-Nya, ingat akan janji-Nya, kasih besar. Yesus telah memanggilmu, simak kuasa-Nya merdu, dan serahkan hatimu, kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, amin, amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian telah beribadah bersama-sama dengan kami Jemaat GKE DKI Jakarta. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Salam sehat, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.